الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا. Jemaah suhu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-106 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semuanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa kita berlaku dosa, sengaja atau tidak sengaja, sering atau jarang, besar atau kecil yang kita lakukan dari dosa itu, ada saja kita melakukannya, sadar atau tidak sadar, terkadang kita melakukannya. Wastaghfirillah, maka semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah untuk istighfar dan tobat. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Setelah Allah merintahkan untuk kita bertobat, Allah menjamin bahwa Allah akan menerima tobat. Allah akan mengampuni. Subhanallah. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa seseorang, kalau dia tobat kepada Allah, istighfar, maka Allah menyatakan tentang dirinya, innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka senantiasa dan terus membiasakan diri istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan seterusnya dari doa-doa istighfar, doa meminta ampun. Demikian juga sayyidul istighfar senantiasa kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memaafkan segala dosa dan kekurangan kita. Innallaha kana ghafurar rahima. Sehingga dengannya tidak ada seorang pun boleh putus asa. Sebanyak apapun dosa dan maksiat yang dia lakukan, jangan pernah dia putus asa. Seorang perempuan melakukan perzinahan sampai dia hamil dari hasil perzinahan itu. Kemudian setelah dia melahirkan anaknya, dia pun membunuhnya karena rasa malu yang dia tidak bisa tanggung menurut dia. Setelah dia membunuh anaknya, dia pun menyesali perbuatannya dan dia bertanya kepada para ulama tentang dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka ulama tersebut menyampaikan bahwa hukuman untuknya tentunya adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun pergi sambil berlinang air mata. Kemudian dipanggil ulang dan dinyatakan kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dibacakanlah ayat ini dan ayat yang lainnya yang serupa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima." Maka perempuan itu menyeka air matanya sambil berlalu pergi, harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya kalau tentu dia tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan syarat-syarat tobat. Allah mengatakan setelahnya, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Dan jangan pernah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Artinya ketika dia nampak bersama dengan orang-orang, dia kelihatannya sebagai seorang muslim, membela kebenaran, membela kebaikan. Tapi dia membatinkan kekufuran. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Jangan kalian pernah membela orang-orang yang seperti ini, yang mengkhianati dirinya sendiri, menampakkan kebaikan, ternyata dia menyembunyikan kejelekan-kejelekan. Munafik. Ini jangan pernah kalian membela orang-orang munafik. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan atsima. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang senantiasa mengkhianati dirinya sendiri dan mengkhianati orang lain, lagi pendosa. Yastakhfuna minan nasi ma wa la yastakhfuna minallah. Mereka sembunyi dari manusia, tidak mau ketahuan. Kalau bersama dengan manusia dia menampakkan kebaikan, sokongan, pujian-pujian, kebersamaan. Akan tetapi ketika dia bersendirian atau bersama sesama mereka munafikin atau kufar, mereka pun menyatakan kebenciannya, ketidaksenangannya dengan Islam dan kaum muslimin. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Dan mereka tidak mau sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mujahir itu menampakkan. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui dimanapun dan kapanpun dia, Allah Maha mengetahui semua yang mereka perbincangkan, semua apa yang mereka lakukan, Allah Maha mengetahui. Ya, ini seakan-akan dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia kan terbatas pengetahuannya, penglihatan dan pendengarannya. Sementara Allah dimanapun dia berada, maka Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang dia lakukan. Jadi seakan-akan dia mempertontonkan apa yang ada pada dia dari penentangan, karena Allah Maha mengetahui walaupun dia bersendirian. Dia hanya bisa bersembunyi dari pandangan manusia dan pengetahuan manusia. Inilah yang dinyatakan oleh Allah, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum aina ma kan. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia dimanapun dia berada, mengetahui keadaannya dimanapun dia berada. Wallahu ma'ahum aina ma kan. Wa huwa ma'ahum. Allah senantiasa melihat mereka. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika di malam-malam hari mereka melakukan perbincangan sesama mereka menampakkan, dan tidak ada yang mereka sembunyikan sesama mereka dari kebencian dan ketidaksenangan. Bahkan mereka merencanakan makar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Mereka merencanakan perencanaan di malam hari, apa-apa yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bentuk ucapan, obrolan, rencana. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang mereka lakukan, Allah Maha meliputi, Maha mengetahui, melihat, mendengar ucapan-ucapan mereka.
Ha antum haula'i jadaltum anhum bil hayati dunya. Inilah kalian. Mungkin di antara kalian ada yang membela orang-orang munafikin di dunia ini karena apa yang mereka lihat, dan itulah kewajiban mereka, menilai sesuatu sesuai dengan apa yang zahir, yang nampak. Kalau dia mendatangkan kebaikan, kita nyatakan dia orang baik. Kalau dia mendatangkan kejelekan, kita nyatakan dia sebagai orang jelek. Demikianlah kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menghukumi zahirnya. Adapun batinnya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bertikai tentang harta warisan yang sama-sama mereka tidak memiliki bayyinah. Sama-sama mereka tidak memiliki bayyinah, bukti, tapi masing-masing mengklaim bahwa itu adalah milik dia, hak dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan innama ana basyarun. Sesungguhnya aku adalah manusia sama seperti kalian. Tidak mengetahui perkara gaib, perkara yang tersembunyi. Wala'alla ba'dukum alhana bi hujjatihi min ba'd. Boleh jadi sebagian di antara kalian lebih hebat dalam mengutarakan alasan-alasannya, hujah-hujahnya. Faqdilahu bihaqqi akhihi. Sehingga aku memberikan untuknya yang merupakan hak saudaranya, bukan hak dia. Faman qata'tu lahu bihaqqi akhihi, maka siapapun yang aku telah berikan untuknya dari hak saudaranya, silahkan. Dia mau mengambilnya atau tidak. Karena apa yang aku berikan untuknya innama hiya qit'atun minan nar. Itu adalah bagian dan potongan-potongan api neraka. Silahkan dia mau mengambilnya atau tidak. Karena Rasulullah SAW menghukumi secara zahir. Maka setiap orang di antara keduanya pun menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, hakku untuk saudaraku itu. Yang lainnya pun sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, hakku untuk saudara saya itu. Tanazul dari haknya. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu dan kalian telah mengikrarkan bahwa untuk saudara kalian dari milik kalian, kau telah menyerahkan untuk saudara kalian, maka aku perintahkan untuk membagi menjadi dua. Setelah itu kalian mengundinya, yang mana menjadi hak si fulan dan mana menjadi hak si fulan. Syahidullah, kita hanya diperintah untuk menilai dan menghukumi secara zahir. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Boleh jadi di antara kalian ada yang membela orang-orang munafikin karena apa yang dia lihat zahirnya menampakkan kebaikan. Dan boleh jadi munafikin itu sangat bergembira dengan pembelaan orang-orang yang membelanya. Maka Allah mengatakan, fama yujadilillah anhum yaumal qiyamah. Di dunia boleh saja dia bergembira, orang-orang munafikin ini, karena masih ada yang membelanya, karena mereka tidak tahu tentang kejelekan dan kebobrokannya. Fama yujadilullah anhum yaumal qiyamah. Terus siapa gerangan yang bakal membela mereka nanti di hari kiamat? Siapa yang bakal membela orang-orang munafikin ini di hari kiamat? Tidak ada. Karena semua akan nampak. Apa yang disembunyikan semua akan nampak. Subhanallah. Amma yakunu alaihi wakila. Atau adakah di antara manusia ini ada yang bisa memberikan pembelaan, perlindungan untuknya? Tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan pembelaan, perlindungan untuk mereka. Wallahul musta'an. Ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beristighfar dan dilarang kita untuk membela orang-orang yang khianati dirinya sendiri, yakni orang munafikin. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat busuk
kejelekan, busuk keyakinannya, busuk hatinya, senantiasa mereka menyembunyikan kejelekan-kejelekan itu dan menampakkan kebaikan-kebaikan. Dan di antara manusia ada yang membela mereka karena sesuai dengan apa yang mereka lihat secara zahir. Tapi gerangan siapa yang bakal membela mereka di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Tidak akan ada. Tapi ini adalah ancaman keras bagi orang-orang munafikin yang masih menyembunyikan barakallahu fikum keburukan mereka dan menampakkan kebaikan-kebaikan mereka. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beriman, bertakwa sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin, muslim, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.